Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Mulai hari ini kita tidak ada luring lagi ya sementara waktu. Jadi kita mulai belajar melalui video pembelajaran lagi. Jadi tahfidz dan tahsinnya juga seperti itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, di mana kita sudah belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya, di mana pertumbuhan itu berhubungan dengan ukuran. Panjangnya bertambah, beratnya bertambah, kemudian tingginya bertambah. Jadi berdasarkan ukurannya. Kemudian kalau perkembangan itu berdasarkan kemampuannya, dari kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuannya dalam berjalan, berlari, seperti itu ya. Kita sudah memahami itu, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, karena manusia termasuk dalam mamalia. Mamalia itu binatang yang menyusui, tapi bukan berarti kamu binatang ya. Kita menyerupai mamalia. Jadi manusia itu menyusui dan beranak. Nah, kalian sudah tahu belum binatang apa saja yang melahirkan? Nah, perkembangbiakan pada binatang itu dilakukan supaya mereka tidak punah. Jadi berkembang biak itu tujuannya supaya mereka tidak mengalami kepunahan. Nah, cara berkembang biak mereka sendiri ada macam-macam. Ada yang beranak, ada yang bertelur, ada yang bertelur dan beranak. Maksudnya gimana Ustazah? Oke, kita jelaskan ya. Jadi ada yang beranak atau melahirkan. Beranak atau melahirkan ini contohnya sapi, contohnya lagi kucing, anjing, kemudian kuda. Ada banyak sekali binatang yang melahirkan. Kemudian ada lagi yang bertelur. Bertelur contohnya apa Ustazah? Ada ayam yang setiap hari kamu makan telurnya. Ayam, bebek, kemudian burung. Jadi dari unggas itu, terus ada jenis-jenis ikan, kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Kemudian yang bertelur melahirkan itu apa Ustazah? Bagaimana Ustazah kok bisa bertelur melahirkan? Oke, jadi bertelur melahirkan itu telurnya berbeda. Jadi kalau bertelur, telurnya dikeluarkan oleh induknya. Nah, tapi belum ada anaknya, baru kuning telur dan putih telur, di mana di situ ada calon anaknya. Nah, kemudian kalau bertelur melahirkan gimana Ustazah? Jadi kalau bertelur melahirkan, sebenarnya induknya, ibunya itu bertelur, tapi tidak dikeluarkan dulu. Jadi masih disimpan di dalam perutnya. Kemudian nanti ketika sudah matang, sudah jadi anaknya, sudah siap untuk dilahirkan, baru dilahirkan. Jadi terlihat seperti melahirkan, padahal dia bertelur, tapi telurnya di dalam perut. Jadi tidak dikeluarkan. Dikeluarkan ketika sudah menjadi anak. Hewan apa aja Ustazah yang mengalami itu? Nah, jadi kalau hewan yang bertelur dan melahirkan itu contohnya ada ular. Ularnya tapi nggak semuanya. Ada ular piton, ular boa, kemudian ular sanca, kemudian ada kadal, ada lagi ikan hiu, ikan pari. Nah, Ustazah nggak bisa dibedain ya untuk yang bertelur melahirkan. Nggak ya, jadi hanya pengetahuan. Kalau untuk yang melahirkan dan yang bertelur kita bisa bedakan. Coba perhatikan gambar-gambar di sampingnya Ustazah. Nah, coba bandingkan yang melakukan perkembangbiakan dengan melahirkan dengan yang melakukan perkembangbiakan dengan bertelur. Coba kalian bandingkan. Yang paling mencolok apanya? Ya, jadi kalau binatang yang melahirkan, dia memiliki kelenjar susu karena mereka melahirkan itu hanya untuk mamalia. Mereka akan menyusui. Kemudian ada lagi satu yang paling sering dikatakan oleh kalian, apa? Tidak punya telinga. Tapi bukan tidak punya telinga ya. Ayam itu kalau dipanggil kur 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 kur, datang nggak? Datang, berarti dia denger. Dia punya telinga. Tapi yang tidak dimiliki apa? Daun telinga. Jadi daun telinganya tidak ada. Dia punya telinga tapi tidak punya daun telinga. Nah, daun telinga ini yang memiliki hanya
hanya mamalia. Daun telinga itu loh yang bisa dijewer sama mamamu, itu daun telinga ya. Nah, itu perkembangbiakan pada hewan. Kemudian selanjutnya adalah setelah berkembang biak kan ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Nah, yang beranak atau yang melahirkan, bagaimana anaknya? Tumbuhnya bagaimana? Contohnya kucing. Kucing itu setelah dilahirkan dari kucing kecil semakin dewasa, semakin besar, tubuhnya semakin besar, bulunya rambutnya semakin lebat. Kemudian ayam juga seperti itu. Nah, tapi ada beberapa binatang yang berubah, Ustazah. Nah, pertumbuhan pada binatang itu biasanya kita sebut dengan metamorfosis karena beberapa mengalami perubahan. Jadi metamorfosis itu ada dua, pertumbuhannya ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu badannya tidak berubah seperti kucing, anjing, kemudian ayam tadi. Jadi dia tidak berubah tubuhnya. Ya, ayam kecil semakin dewasa, semakin besar seperti itu. Tapi kalau binatang yang mengalami perubahan tubuhnya itu namanya metamorfosis sempurna. Jadi waktu telur setelah kan induknya bertelur. Kemudian dari telur dia akan berubah menjadi larva. Larva itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang seperti, kamu tahu jentik-jentik nyamuk? Itu yang ukit gitu. Nah, itu larva. Kemudian setelah jadi larva, ada yang larvanya bentuknya binatang lain. Ulat bulu contohnya. Nah, kemudian setelah menjadi larva, setelah mereka usianya cukup, dia akan berubah menjadi pupa atau nimfa. Pupa itu kepompong atau nimfa. Nimfa itu calon binatang yang akan menjadi dewasa. Kemudian baru menjadi binatang yang dewasa. Contohnya, lihat gambar di samping. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu waktu kupu-kupu ya seperti ini. Kemudian dia setelah jadi kupu-kupu dia akan bertelur. Dia melakukan perkembangbiakan. Bertelur, setelah bertelur, telurnya menetas menjadi apakah kupu-kupu kecil? Bukan ya. Jadi telur kupu-kupu kalau menetas menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat, ulatnya kan kecil. Nanti makin besar. Setelah tubuhnya cukup, makannya cukup, kan kalau ulat makannya banyak. Nah, kemudian setelah bobotnya sudah memenuhi, dia akan berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, kepompongnya akan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah itu kupu-kupunya bertelur lagi, telurnya menetas lagi, gitu lagi terusnya. Itu namanya siklus. Jadi siklus hidupnya kupu-kupu seperti itu. Dari kupu-kupu bertelur, telurnya menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu lagi, bertelur lagi, seperti itu terus. Lalu hewan apa lagi yang melakukan metamorfosis sempurna, Ustazah? Ada katak. Katak bertelur. Telurnya apakah langsung menetas menjadi katak dewasa, katak anak-anak? Enggak ya. Jadi ada fase di mana telur katak itu menjadi berudu. Nah, jadi berudu yang kayak ikan, tapi bukan ikan yang seperti ini gambarnya. Nah, di situ nanti setelah jadi berudu, berudunya punya kaki, terus punya kaki yang depan jadi katak berekor, baru kemudian ekornya hilang jadi katak muda, kemudian baru jadi katak dewasa. Begitu terus. Katak dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi berudu, berudu berubah menjadi berudu berkaki, kemudian ada katak berekor, kemudian ekornya hilang jadi katak muda, kemudian jadi katak dewasa. Upin Ipin bahkan pernah mengamati metamorfosis sempurna ya pada katak. Kalian sudah pernah nonton ya pastinya. Upin Ipin mengamati bagaimana katak dari telur menjadi katak. Nah, kemudian apalagi sudah ada nyamuk. Nah, nih yang paling penting nih. Nyamuk. Kenapa dibilang penting, Ustazah? Karena nyamuk itu pada fase dia dewasa itu sangat berbahaya buat kita. Jadi kalau nyamuk kan kalau sudah dewasa
nanti bisa menghisap darah kita. Nah, sebagian nyamuk yang Aedes aegypti itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian ada juga penyakit malaria seperti itu. Jadi beberapa nyamuk memang berbahaya. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kalau nyamuk bagaimana sudah? Nyamuk itu bertelur. Kemudian dari telurnya ada larva. Larvanya jentik-jentik nyamuk yang biasa ada pada kamar mandi kalian. Nah, kemudian jentik-jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, dia akan menjadi nyamuk. Nah, nyamuk inilah yang berbahaya bagi manusia karena ketika dia nyamuk Aedes aegypti, dia bisa menimbulkan penyakit untuk manusia. Dia membawa penyakit untuk manusia. Kemudian bagaimana Ustazah biar kita bisa terhindar dari penyakit malaria, penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti? Maka ingatlah 3M+ dibaca. Nah, baca poster berikut ini. Di situ ada 3M+, menguras bak mandi karena kita musnahkannya ketika dia sudah jadi jentik, yang masih jentik-jentik, jangan ketika sudah jadi nyamuk. Kalau sudah jadi nyamuk, dia kan terbangnya jauh. Nah, kalau jentik-jentik kan di air itu aja. Nah, makanya kita lakukan pemusnahan pada masa jentik-jentik. Sering-sering menguras bak mandi. Kemudian mengubur. Nah, mengubur barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas yang sekiranya dia akan menampung air ketika hujan atau bisa jadi tempat air, genangan air, itu dikubur aja. Kemudian apa lagi? Menguras, mengubur, menutup. Jadi supaya telur itu tidak bertelur, nyamuk itu tidak bertelur di bak mandi, maka bak mandinya ditutup. Semua yang ada airnya itu ditutup supaya tidak jadi tempat nyamuk untuk bertelur. Nah, plusnya apa sudah? Dibaca lagi ya. Nah, itu PR kalian. PR kalian untuk menjaga kesehatan selama di rumah. Jadi jangan sampai kita menjaga diri kita tidak masuk sekolah, belajar daring supaya tidak tertular oleh corona. Tapi kamu di rumah lalai dalam menjaga kesehatan yang lain. Jadi bisa jadi terkena penyakit yang lain. Kemudian ketika kalian tidak boleh ke sekolah karena alasan corona ini, kalian terus kemudian jangan bermain di luar, berkumpul dengan orang lain tanpa menggunakan masker. Percuma dong, nggak boleh sekolah, kalian tetap kumpul-kumpul juga. Di sekolah itu dilarang karena apa? Karena kalian ketika di sekolah kalian berkumpul dengan teman-teman. Bisa jadi teman kalian mungkin menjadi pembawa corona. Nah, supaya terhindar dari itu, kalian itu disuruh di rumah aja. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Tapi kan kalian pasti ingin main. Kalau main, ya jaga kesehatan. Bawa hand sanitizer, pakai maskernya. Jadi jangan sampai kita itu daring, kemudian kamu tetap tidak menjaga kesehatan, maka yang kita lakukan daring ini percuma. Karena kemungkinan kalian terkena corona dari yang lain itu ada. Maka dari itu senantiasa jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian terkena coronanya di tempat lain. Ya naudzubillah ya, semoga kita tidak terkena penyakit apapun, semoga Allah jaga kesehatan kita. Nah, selanjutnya dari metamorfosis itu sebenarnya tidak semua fase itu mengganggu manusia. Kalau dari kupu-kupu sendiri, fase yang mengganggu manusia apa? Biasanya ulat, karena ulat makan tanaman. Jadi makan hasil pertanian bisa jadi. Nah, tapi kupu-kupunya sebenarnya membantu kita untuk dalam melakukan penyerbukan. Penyerbukan itu jadi tumbuhan itu juga berkembang biak. Nah, yang bantu pertumbuhannya tumbuhan itu kupu-kupu salah satunya. Nah, jadi Allah itu sudah ciptakan manusia dan binatang-binatang itu saling memiliki imbal balik, saling memiliki hubungan membutuhkan. Kita juga butuh kupu-kupu, kita juga butuh katak, kita juga butuh kelinci, butuh ayam. Nah, jadi maka kita harus saling menyayangi satu sama lain, meskipun itu binatang. Jadi kalau punya peliharaan di rumah juga disayangi. Jangan sampai kita memelihara tapi tidak bertanggung jawab, kemudian membiarkannya.
kemudian mati. Nggak boleh ya seperti itu, berarti kalian menyiksa. Nah, siapa di sini yang punya ayam? Hampir semuanya punya ayam ya. Coba, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Jadi setelah belajar metamorfosis pada binatang, kita akan belajar perkalian. Perkalian itu apa toh Ustazah? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Coba perhatikan contohnya Ustazah. Di sini ada 10 anak ayam. Jadi Ustazah punya 2 ekor ayam, jantan dan betina, bukan perempuan dan laki-laki ya. Kalau binatang itu jantan dan betina. Yang bertelur yang jantan apa yang betina? Yang betina ya. Ya, yang betina bertelur setelah 21 hari, telurnya menetas, tapi harus dierami dulu. Jadi setelah 21 hari dierami induknya, telur itu menetas. Karena ada 2 pasang ayam, 2 pasang ya. Jadi betinanya ada 2. Yang satu bertelur 10, yang satunya juga 10. Nah, bilangan yang sama dijumlahkan. Kan Ustazah mau tahu, ini berarti totalnya berapa ya? Maka kita jumlahkan. Lah 10 ditambah 10. 10 ekor ayam yang anakan dengan 10 ekor ayam yang anakan. Maka hasilnya berapa? 20. Lagi, sekarang 15. Nah, di sini ada 15 ayam. Ayamnya kalau ada 3 kotak, 1, 2, 3. Ada 15-nya ada 3. Nah, ada bilangan yang sama sebanyak 3 kali, ini namanya perkalian. Berarti 15 ada 3. Ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali berapa satunya? 15. Berarti 3 dikali 15. Hasilnya berapa? Nah, itu namanya perkalian. Nanti Ustazah jelaskan lagi ya di selanjutnya. Oke, demikian untuk hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.